Assalamualaikum sahabat beriman. Selamat datang kembali di channel YouTube Kardus. Maaf, saya ini paling benci kepada bacaan-bacaan Quran. Sering Al-Quran itu saya lempar ke dapur. Bahkan pernah dari jengkelnya Quran itu saya ambil, saya masukkan ke jeding. Muslimah ini gak pernah ngelawan. Dia cuma nangis, ambil itu, sholat 2 rakaat, kemudian baca Quran. Nah, pada waktu itu saya pulang udah tengah malam, pintu jendela udah tutup, saya ketuk. Kok kedengaran suara orang baca Quran itu pelan tapi enak sekali, mengetuk-ngetuk benar di hati saya. Saya ketuk, saya masuk. Saya tanya, apa dibaca? Daripada tidur sore-sore. Daripada tidur sore-sore, koran, komik, majalah ada. Kitabnya orang Arab saja. Nih, saya tanya kamu. Kamu tuh tiap sholat mesti ngadep ke barat. Ngapain sih? Kok nggak sekali-kali ngadep ke timur apa ke selatan? Mas, ini aturan agama saya. Jangan ikuti. Urusi agamamu sendiri. Saya akan ngurusi agamaku sendiri. Kenapa kok saya tanya? Islam itu nggak praktis. Udah sholatnya terlalu banyak, ngadepnya harus ke barat terus-terusan. Saya ini orang Kristen, praktis. Sholatnya, sembayangnya cuman seminggu sekali. Nggak pakai batal-batalan lagi. Ngadep seenak saya. Tuhan tidak akan melarang, dan Tuhan ada di mana-mana. Kamu sujud? Yang kamu sujud di siapa? Tuhanmu? Tuhanmu tidak kelihatan. Tuhan saya ini ada potreknya ini, ganteng. Rupanya istri saya tersinggung rupanya. Dia berdiri, air matanya usap. Mas, lama-lama nggak kerasan saya tinggal di sini. Lama-lama nggak betah saya tinggal di sini. Tiap hari geger perkara agama. Tiap hari bertengkar, berantem perkara agama. Sampai nyalai janji. Dulu katanya Islam biar Islam, yang Kristen biar Kristen. Ternyata tiap hari berantem perkara agama. Maaf, saya mau nikah dengan sampean ini bukan karena hati saya, karena orang tua. Saya dipaksa sama orang tua. Dan di Islam hukumnya anak wajib taat pada orang tua. Saya udah taati. Ternyata, maaf, sampean rupanya mau mengkristenkan saya. Kalau itu tujuan sampean, Mas, saya mohon maaf, mohon maaf. Bagi saya, lebih baik kehilangan sampean daripada kehilangan iman saya. Besok, tolong antarkan saya pulang ke rumah orang tua saya sembari. Pemirsa, saya jadi ketakutan waktu itu. Takut bukan main. Iyalah gampang. Oh, jangan gampang-gampang. Pokoknya saya minta dipulangkan besok pagi. Oke? Sekarang saya pinjam kitabnya. Dipinjami Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama yang ada tarjamahnya. Udah tidur? Saya buka, persis ada pitanya kuning bekas dibaca tadi. Aneh, tangan saya gemetar, bulunya badan saya ingin berdiri semua. Quran ini menakutkan betul. Mata saya melihat tulisan, hati saya diketuk-ketuk dari langit. Saya baca di situ surat Ar-Rahman. Ada kalimat Allah diulang-ulang. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Saya baca bahasa Indonesianya. Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Kalimat-kalimat sederhana, tapi betul-betul mengetuk-ngetuk. Persis seperti ketika saya pulang di gereja, saya lewat di muka musolanya almarhum Bapak Kiai Nawawi. Di situ ada orang wirid rupanya. Kedengaran suara yang hebat sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Saya nggak ngerti artinya.
Tapi sampai berhari-hari saya nggak bisa tidur. Karena suara ini mengganggu dari telinga saya sampai masuk kepada hati saya. Mengetuk-ngetuk betul. Saya buka lagi. Surat Maryam. Kaget saya, terkejut saya. Ini kan ibunya Tuhan Yesus ini. Kok berani betul ini Nabi Muhammad ini. Awas kalau sampai jelek-jeleknya orang saya. Saya robek-robek kitab. Saya baca. Ternyata Al-Quran menceritakan Bunda Maryam jauh lebih hebat, lebih mulia daripada di dalam Bible saya sendiri. Maryam masih kecil, diserahkan ke mihrab, diasuh oleh Zakaria. Berkembang dalam mihrab itu sampai remaja. Maryam ini gak pernah keluar sama sekali dari mihrab. Ibadah terus. Seolah-olah jiwa daripada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin menancap di dada Maryam. Di Bible saya tidak. Maryam masih kecil, berkembang, jadi remaja, udah pacaran, bahkan nikah dengan Yusuf. Yusuf tukang kayu, bukan Nabi Yusuf. Nah, kalau Maryam ini hamil, pastilah yang dituduh adalah Yusuf. Di Al-Quran tidak. Maryam tidak pernah dijamah oleh seorang laki-laki pun. Saya buka lagi surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Tuhanmu hanya satu. Bingung saya. Tuhan saya kok tiga? Allah Bapa, Sang Putra, dan Rohul Kudus. Saya jadi ingat pada waktu itu saya pulang dari Surabaya naik bis, di dekat saya itu ada seorang potongannya kayak kiai. Saya tanya, Bapak Islam? Iya. Anda? Saya Kristen. Saya bertanya, Pak, oke silakan. Apa betul Tuhannya orang Islam satu? Betul. Kok tidak kelihatan? Keliru. Semua orang Islam bisa melihat Tuhannya. Tidak dengan ini, tapi dengan ini. Dari besarnya sampai tidak kelihatan, tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Besar sekali. Dunia ini besar kan? Ya. Muter? Ya. Yang muter ini hakikatnya harus lebih besar daripada yang diputer. Itulah Allahu Akbar. Tuhan Anda? Yesus kecil. Dan lagi yang namanya Tuhan itu, maaf, nama Anda siapa? Nama saya Jonathan. Pak Jonathan, yang namanya Tuhan itu harus ada sebelum semua ada. Yesus datang ketika semuanya sudah ada. Maaf Pak Yai, maaf. Pak Yai mungkin bilang begitu, tapi saya sebagai orang Kristen, saya sebagai pendeta punya pandangan lain. Yesus memang Tuhan yang turun dari langit menyamakan diri dengan manusia untuk menebus dosa manusia. Oh, begitu? Iya, dia turun. Yang namanya Tuhan itu bisa saja menyamakan diri dengan apa saja bisa, karena dia maha bisa. Oke lah. Kalau memang begitu Pak Jonathan, saya jadi kasihan lihat Tuhan Anda. Kok begitu Pak? Untuk menebus dosa saja dia harus turun ke dunia. Apa yang terjadi di dunia? Dia dianiaya, begitu hebatnya sampai dipaku di palang salib. Kasihan saya. Tuhannya orang Islam tidak begitu Pak Jonathan. Maha besar, maha kuasa untuk menolong Nabi Ibrahim yang dibakar. Tidak perlu Tuhan itu turun lalu apinya ditiup. Tidak. Dari singgasananya sana, Allah itu memijit tombol otomatisnya. Innama amruhu idza rada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Dingin api itu. Untuk menolong Bilal yang mau diracun oleh orang-orang kafir Quraisy untuk minum ini. Allah juga memijit tombol otomatisnya. Celat. Begitu Bilal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, racun diminum, tidak mati, sakit pun tidak dia. Begitu hebatnya.
Yang namanya Tuhan itu Pak Jonathan nggak pernah sakit. Lihat di Bible Anda, Yesus pernah sakit. Yang namanya Tuhan itu Pak Jonathan tidak pernah menyesal. Yesus menyesal. Pemirsa, saya catat itu apa kata-katanya Kiai ini. Saya catat. Sehingga sampai sekarang saya masih ingat kata Kiai itu. Memang yang namanya Tuhan itu tidak pernah menyesal. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 5 dan 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu semakin di bumi ini semakin besar, dan segala kecenderungan hatinya kepada kejahatan melulu, maka menyesallah Tuhan. Kesal hatinya melihat manusia yang sudah dijadikan ini. Tuhannya orang Islam namanya Allah tidak pernah menyesal. Yang namanya Tuhan Pak Jonathan itu tidak pernah lapar. Lihat di Injil Markus 11 ayat 12. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Anda merasa lapar. Ketika Tuhan Yesus keluar dari kota Baitani bersama 12 orang muridnya, maka terasalah perut Tuhan Yesus lapar. Yang namanya Tuhan Pak Jonathan tidak pernah mati, ya kan? Tuhan Anda mati kan? Di kayu palang salib. Anda tetap mengakui dia Tuhan. Padahal di puncak bukit Golgota, dini hari, orang yang disalib itu berteriak ke langit. Berteriak dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia sendiri mengatakan, ya Tuhan, mengapa engkau tinggalkan aku? Berarti bukan Tuhan kah? Di Islam tidak boleh seperti itu Pak Jonathan. Semua umat Islam itu harus pakai otak, pakai pikiran. Katanya Al-Quran, afala ta'qilun, mengapa tidak kamu gunakan otakmu? Afala tadzakarun, afala tazkurun, mengapa tidak kamu renungkan? Pemirsa, saya jadi terketuk hati saya. Bingung saya. Untungnya sang kiai ini segera turun dari bis itu. Saya bisa bernapas lega. Tapi apa yang disampaikan oleh kiai ini benar-benar termakan dalam hati saya. Al-Quran saya tutup udah pagi. Istri saya sudah berpakaian bagus, mau minta diantar pulang. Saya tanya mau kemana? Katanya mau diantar pulang. Maaf, gak jadi. Al-Quran, kitab sucimu, saya baca ternyata isinya bagus. Tapi saya belum percaya bahwa Islam itu benar. Saya ingin neliti, kalau Islam benar, sayalah orang yang akan masuk Islam dulu. Kalau keliru, kamu masuk gereja. Pemirsa, saya beli buku-buku pelajaran agama Islam. Banjir buku di rumah saya. Saya datangi pondok-pondok pesantren seluruh Jawa Timur, mulai Berasan, Banyuwangi, Blok Agung, Yesafaat saya datangi, Ki As'ad Samsul Arifin Sukorjo saya datangi, Ye Hamid Pasuruan saya datangi, Ye Adnan Ali Cukir saya datangi, Pasuruan, Ye Makhrus Ali saya datangi, Ye Adnan Ali saya datangi, Ye Dako di Pelosok saya datangi, Ye Jarkasi di Gontor saya datangi, semua saya datangi. Saya tanya kepada Kiai, Kiai, saya ini orang Kristen Kiai, saya ini pendeta Kiai, saya ingin tahu apa itu Islam itu ya. Diceritakan oleh Kiai, bukan main hebatnya. Dengan kasih sayang, dengan hebat Kiai itu menerangkan dengan sabar. Nah, sampai 5 tahun pemirsa, lebih 5 tahun, saya nyelidiki, saya neliti. Satu ketika, Jatiroto Lumajang hujan lebat, petir nyambar-nyambar. Saya tidur mimpi ujung gereja ini banyak burungnya. Saya lihat langit terbelah 2. Malaikat-malaikat turun semua, bidara-bidara turun semua. Haleluya, haleluya. Malaikat gereja. Haleluya itu artinya sama dengan alhamdulillah pemirsa. Ingat ya, segala puji bagi Tuhan. Nah,
Malaikat yang paling cantik turun dengan suara yang enak sekali. Sampai saya terbangun masih kedengaran suaranya. Ketika saya lihat-lihat, ternyata bukan suaranya malaikat. Suaranya istri saya baca Quran pelan-pelan. Tahu saya bergerak begini, saya dibangunkan. Mas, katanya ingin ketemu Tuhan, mari silakan. Saya nurut saja. Saya lari ke jeding, gak bisa wudhu saya, cuci muka aja lah. Saya duduk di atas sajadah. Saya berteriak ke langit, Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Kalau memang Yesus itu benar-benar Tuhan, tolong tetapkan hati saya. Tetapi kalau bukan, tolong beri petunjuk kepada siapa saya harus menyembah. Suaranya kiai-kiai datang semuanya, ulama-ulama, para tokoh-tokoh Islam datang semua, suaranya kitab-kitab datang semua. Mantap di hati saya. Saya nangis mencurahkan air mata. Ya, Islam adalah agama yang benar. Saya tulis surat pada majelis gereja di Jatiroto Tembusan Jakarta. Isi surat, saya mengundurkan diri sebagai pendeta dan sebagai orang Kristen. Istri saya tanya, mau ke Islam? Iya, jangan. Jadi orang Islam gampang, baca syahadat itu Islam. Tapi melakukan, mengamalkan syariatnya itu yang berat. Percayalah, saya sudah mantap jadi orang Islam. Oke, kalau memang begitu, ayo. Ya, istri saya ini yang pertama kali nonton saya masuk Islam. Dia wudhu, sholat 2 rakaat, jam di dinding saya jam 2:10. Begitu selesai, tangan saya ditarik, diajak salaman. Sini mas, sampean saya tuntun masuk Islam. Disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh seluruh malaikat, disaksikan oleh seluruh nabi dan rasul, termasuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tirukan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nangis dia terharu. Berita tersiar, Jonathan masuk Islam, Pendeta Lumajang masuk Islam, koran-koran, majalah-majalah muat. Bapak saya mendengar, saya dipanggil langsung ke Malang. Duduk sini, ini potret kamu masuk Islam. Iya, gila kamu. Biaya orang tua habis banyak karena kamu. Kamu mau mengkhianati cita-cita orang tua. Saya perintahkan sekarang juga pindah ke Malang kembali dan kembali ke gereja. Saya mohon maaf ayah, saya tidak bisa. Saya sudah pilih Islam jadi agama saya dan saya sudah janji mati bersama Islam. Oke? Mulai sekarang kamu jangan ngaku orang tua dan saudari sini. Mulai sekarang jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Saya diusir, pulang saya. Di rumah istri saya tanya sambil senyum-senyum, gimana kabarnya? Ya, sehat-sehat saja. Selesai gimana? Udah diusir saya dari rumah. Gak boleh lagi ngakui orang tua lagi. Dari itu mas, saya beri saran, gak usah pindah agama. Nah, gak peduli, dibenci orang sak jagat, orang sak dunia ini gak apa-apa. Yang penting tidak dibenci oleh Allah. Alhamdulillah saya sudah menemukan agama yang bisa menenteramkan hati saya. Walaupun harus berpisah dengan orang tua. Karena yang penting, ajarin saya sholat. Diajari pemirsa, yang ngajari apa? Istri saya ini. Ya Allah, keren. Saya dicubiti terus. Dicubitnya apa? Tiap tahiyat akhir, masukkan kaki sebelah itu nggak bisa-bisa. Tiap miring, roboh terus. Rame-ramenya belajar sholat, adik saya yang jadi marinir datang. 2 jeep dengan anak buahnya. Rupanya udah diatur rupanya. Nggak pakai assalamualaikum, langsung masuk. Sam, bapak ibu susah karena sampean. Saudara-saudara semua malu, anaknya tokoh gereja, sudah jadi pendeta, sekarang masuk Islam. Saya dengan anak buah di sini. Sampean, saya ajak pulang sekarang juga dan kembali ke gereja. Maaf Chris, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa saya, kecuali Allah saja. Saya sudah menetapkan pilih Islam jadi agama saya, dan saya sudah janji mati bersama Islam. Oke? Langsung pemirsa, sabuk koperlemnya tentara itu dibukai semua, dipukul-pukulkan ke kepala saya. Saya bergulung-gulung di lantai mandi darah.
Ini maaf, ini pecahin, ini robek, dijahit rumah sakit Jatiroto. Bukan itu saja, disiram dengan air aki yang siap mau saya gunakan untuk sepeda motor saya, dibuka, disiramkan ke muka saya. Maaf, ini pemirsa, mendidih air aki itu di muka saya. Mata saya ini penuh darah. Saya pingsan, tahu-tahu sudah di rumah sakit. Kiai-kiai, ulama-ulama berdatangan semua. Saya masih ingat Kiai Haji Hadratus Syekh, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Saya dipeluk sama beliau. Sabar Gus, sabar. Ini ujian. Ujian pertama, ini ujian pertama. Sabar, sabar, sabar. Begitu katanya. Nah, kemudian saya belajar baca Al-Quran, yang ngajar juga istri saya. Alhamdulillah, 2 bulan saya sudah bisa baca Quran. Saya belajar hadis, belajar baca kitab kuning di pondok-pondok pesantren. Satu ketika sore-sore istri saya tanya, Mas, sama ini udah sunat? Sunat? Iya sunat. Umpama enggak gimana? Enggak boleh, orang Islam harus sunat. Sakit dong. Sakit nggak sakit harus sunat. Mau masuk Islam harus tanggung risikonya. Sunat. Saya nggak kurang akal. Anak kecil-kecil sekitar saya, laki-laki yang belum sunat, saya kumpulkan semua. Sunat bareng-bareng anak-anak kecil. Nah, katanya orang-orang Islam, katanya kiai, doa orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, itu mujarab, dikabulkan oleh Allah. Waktu itu saya nganggur. Begitu keluar dari gereja, dengan segala fasilitasnya, hilang. Saya keluar cuma orang saja. Begitu dengan istri saya. Akhirnya saya ditolong oleh tokoh Islam untuk dimasukkan ke pabrik gula Jatiroto. Jadilah saya karyawan pabrik gula Jatiroto di kantor. Saya berdoa, ya Allah, tolonglah ya Allah, beri kesempatan saya untuk melihat Ka'bahmu, beri kesempatan saya untuk sujud di tempat sujudnya Rasulullah SAW. Tolong ya Allah, saya nggak punya apa-apa, tapi Engkau Maha Kaya. Begitu doa saya terus doa saya. Saya diajari sholat malam. Tiap malam kita sholat. Senang sekali rasanya. Nah, tahun 92, kebetulan apel Korpri waktu itu. Nah, di meja saya ada undangan. Setelah saya tanya, undangan untuk menunaikan ibadah haji. Undangan dari Raja Fat khusus untuk bekas pendeta dan pastor seluruh Asia. Indonesia hanya satu, saya saja. Alhamdulillah saya diberangkatkan ke Saudi Arabia, benar-benar sesuai permohonan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menangis di sana, terharu di sana. Benar-benar saya bisa menyaksikan betapa agungnya itu Ka'bah. Saya benar-benar bisa sujud di tempatnya, di tempat sucinya Rasulullah SAW. Pemirsa, apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman pribadi saya. Gak ada sangkut pautnya dengan orang lain, dengan orang-orang Kristen yang lain, dengan gereja, sama sekali tidak. Karena itu saya selalu berseru, ayolah kita sambung kerukunan beragama antara satu dengan yang lain. Yang orang Hindu jadilah orang Hindu yang baik, yang orang Buddha jadilah orang Buddha yang baik, yang orang Kristen jadilah orang Kristen yang baik, yang orang Islam jadilah orang Islam yang baik. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Inilah pemirsa yang berbahagia, sekedar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengalaman pribadi ini benar-benar bisa menjadi cermin untuk menguatkan iman setiap muslim. Kita koreksi ajaran-ajaran kita
Sudah mampukah kita mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari? Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.